Okey, kita lanjutkan pembahasan kita tentang suwarum min hayatis sahabah. Gambaran dari kehidupan para sahabat. Okay. Kita akan cerita ulang tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kita pernah cerita ini ya. Tapi kita cerita orang, bagus ini ceritanya beliau ya. Fi wadi Waddan alladhi yasilu Makkah bil alam al-khariji kanat tanzilu qabilah Ghifar. Di sebuah wadi lembah, nama lembahnya adalah Waddan. Ini yang menghubungkan antara Mekah dengan alam luar atau perbatasan. Hiduplah satu kabilah namanya kabilah Ghifar. Maka ini ada yang kita sebut sini Abu Dzar Al-Ghifari. Ini dipanggil kunyah. Jadi nama kunyah, ada istilah kunyah, ada laqab. Kalau Saifullah itu panggilan apa itu? Laqab. Kalau Ibnu Umar itu panggilan apa? Kunyah. Kunyah. Biasanya ini kadang dipanggilkan dengan nama anak atau dengan nama bapa. Contoh, nanti Yakin ini punya anak namanya Sulaiman. Anak pertama dipanggillah Yakin ini, ya Aba Sulaiman, begitu. Wahai ayah Sulaiman, begitu. Maka Khalid bin Walid itu selalu dipanggil ya Aba Sulaiman. Umar selalu dipanggil Abu Hafsin. Kalau anaknya Umar, dari banyak anaknya Umar, yang populer namanya Abdullah, dipanggil Ibnu Umar. Banyak sekali anaknya Umar, tetapi orang selalu panggil Ibnu Umar, anaknya Umar. Seakan-akan dia saja anaknya Umar, padahal banyak, cuman yang populer. Sama dengan Abu Dzar Al-Ghifari ini. Wa kanat Ghifaru ta'is min dzalikan nazri al-yasir, yaitu kehidupan mereka ini adalah penghasilan mereka kecil, yang kebanyakan ini diberikan oleh kafilah. Ini kan tempat lewat orang yang berdagang dari negeri Syam. Kalau kita sebut Syam sekarang itu ya Yordania, Palestina, gitu. Itu sudah di belakang sana aja, ada di belakang. Orang lagi ngaji. Wa rubbama 'ashat min qat'i at-tariq 'ala hadhihi al-qafil idha hiya lam tu'tiha ma yurdiha. Bahkan ini kabilah ini nih, kadang-kadang kabilahnya ini kalau misalnya sudah dalam keadaan terpaksa, baru kafilah tidak kasih, mereka sikat juga. Maka ini terkenal juga bahwa ini kabilah juga ada sifat-sifat penyamunnya juga. Tahu penyamun? Kamu lihat film Tiga Abdul atau film Piramli, penyamun. Ya. Dan nama Abu Dzar ini adalah Jundub bin Junadah, salah seorang putra dari kabilah Ghifar ini. Dan dia punya kelebihan tersendiri dibanding orang-orang Ghifar yang lain. Dia berani, ketajaman kejiwaannya juga cukup kuat, dan jangkauan pikirannya jauh. Ini Abu Dzar.
Tapi di sisi lain, dia ini macam rasa tertekan. Dia rasa macam ada tekanan kuat dalam jiwanya yang disebabkan oleh ketidaksukaannya terhadap orang menyembah batu. Orang-orang kalau yang masih akalnya terbuka itu, kalau orang sembah patung, dia tidak terima. Kok bisanya orang ini dia sembah batu ya? Batu diukir sendiri, dibuat sendiri, jadikan ada gambar-gambar muka, bengkok lah, muka ini bagaimanalah. Disembah-sembah. Ini orang-orang yang fikirannya cerdas, maksudnya bukan cerdas saja, tapi yang masih tidak terkotorkan. Ini selalu tidak terima dengan keadaan ini. Dia jiwanya itu ada sikap memberontaknya. Dan dia juga merasa semacam kecewa dengan kondisi agama orang Arab, perilaku keagamaan orang Arab. Maka dia termasuklah yang mendambakan lahirnya atau munculnya seorang nabi yang akan meluruskan akal fikiran mereka dari perilaku-perilaku yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Orang-orang akalnya masih normal itu, kalau orang dia sujud-sujud di batu, dia rasa tidak terima. Ya Allah, ini anak dia kasih masih batu di dalam baju. Semakanahat ila Abi Dzar, kemudian tiba-tiba sampailah ada berita kepada Abi Dzar, dia sedang di kampungnya ini, datang berita dari Mekah bahwa ada nabi. Ini sudah masuk beritanya. Maka dia bilanglah ke saudaranya namanya Anis. Dia bilang, "Intalik la abalak, la abalak. Intalik la abalak." Kalau la abalak kan sekarang kan seakan-akan tidak ada ayah untukmu kan begitu. Tapi ini sebutan untuk sebutan pujian terhadap seseorang. Kalau kita puji orang, intalik la abalak, seakan-akan ini adalah pujian. Bisa pujian, bisa celaan. Tetapi di sini maksudnya adalah pujian kepada Abu Dzar, kepada Anis. Pergilah engkau ke Mekah, kemudian cari berita tentang orang ini yang dia mengaku nabi. Ada orang mengaku nabi, tolong kamu ke Mekah cari beritanya. Ini orang mengaku nabi dan dia bilang bahwa dia dapat wahyu dari langit. Dia dapat wahyu dari langit. Maka coba dengar apa yang keluar dari mulutnya. Kata-kata yang dia ucapkan, coba dengar. Maka pergilah saudaranya yang bernama Anis ini ke Mekah dan bertemulah dengan Rasulullah SAW dan mendengar dari Nabi, kemudian pulang ke kampungnya Ghifar ini dan dia bertanya tentang apa berita yang dia bawa tentang Nabi ini. Maka kata saudaranya Anis ini, faqala laqad ra'aitu wallahi, demi Tuhan aku sudah bertemu dengan dia. Wallahi laqad ra'aitu wallahi rajulun yad'u ila makarimil akhlaq. Demi Allah saya melihat orang yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Wa yaqulu kalaman ma huwa bisyair, dan dia mengucapkan kata-kata bukan syair. Karena di Arab dulu ini adalah dia sangat populer dengan kehebatan mereka dalam mengungkapkan syair. Macam orang Melayu, kalau dia mau membunyikan pantun, tiba-tiba saja pantun itu keluar dari mulut mereka. Karena ini menjadi tradisi dan kebiasaan mereka. Jadi dia bilang, dia mengucapkan kata-kata yang bagus, dia bukan syair. Bukan syair.
Maka dia bilang, faqala lahu wa madza yaqulu an-nasu fihi. Terus kalau orang-orang omong-omong bicara-bicarakan dia bagaimana? Sana pergi. Apa kata orang tentang dia? Yaquluna innahu sahir. Orang bilang dia tukang sihir. Terus ada yang bilang juga dia kahin, dukun. Terus ada yang bilang juga syair, tukang syair, penyair. Faqala Abu Dzar, wallahi ma syafaita li ghalila. Demi Allah, engkau tidak memuaskan dahaga saya. Keinginan tahu saya, keingin tahunya saya ini tidak terpuaskan dengan informasi yang kamu kasih. Saya tidak puas. Wala qadaita li hajah. Kepergian kamu ke Mekah itu seakan-akan tidak ada guna, tidak memenuhi hajat keperluan saya. Saya mau kamu cari informasi, tetapi yang kamu bawa ini saya belum puas. Fahal anta kafin iyali hatta antaliqa fanzur fi amri. Sudikah engkau menjaga keluarga saya, bertanggung jawab atas keluarga saya, biar saya pergi sendiri, saya lihat dia. Saya lihat sendiri dia. Faqala na'am, walakin kun min ahli Makkah ala hadar. Boleh, tapi waspadalah dengan penduduk Mekah. Hati-hati. Hati-hati dengan penduduk Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Dzar? Tazawwada Abu Dzarrin li nafsi. Tazawwada yatazawwadu, berbekal, mempersiapkan bekal. Maka dia siapkan bekalnya, kemudian dia membawa kirbatama saghirah. Kirbatama ini satu cerek air begitu, kadang terbuat dari kulit, kadang terbuat dari nafak dona ini kayak itu. Turun. Ya. Kirbatama watada min ghadihi ila Makkah. Besok dia terus pergi ke Makkah. Maju. Ini nanti Abi ini kelihatan tua ini nanti ini. Maka besok dia buat persiapan, besok berangkat. Dia apa tujuannya? Dia mau lihat Nabi. Dari saudaranya Anis, dia tidak puas. Maka dia ingin lihat sendiri. Maka dia, Abu Dzar ini pergi ke Mekah dalam keadaan takut-takut. Karena tadi kata Anis saudaranya, waspada. Hati-hati dengan penduduk Mekah. Waspada dengan penduduk Mekah, hati-hati. Maka dia ada rasa takut dari penduduk Mekah. Dan ada memang suara-suara murkanya orang Quraisy dengan Bani Ghifar ini. Karena ada kekhawatiran dia menjadi pengikut Muhammad. Oleh itu, walidha kariha an yas'ala ahadan an Muhammad. Dia tidak mau bertanya tentang Muhammad. Dia diam. Li'annahu, apakah orang yang dia temui itu pendukungnya Rasulullah atau musuh? Karena di Mekah ini yang benci juga bekerja keras, yang mendukung Nabi bersembunyi, sembunyi-sembunyi di dalam menyebarkan dakwah Islamianya. Dan suatu malam
dalam keadaan ittaja'a itu dia duduk misal sambil begini, sambil ittaja'a, sambil apa begitu di Mekah, di sekitar Ka'bah. Lewatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali perhatikan ini adalah gharib. Gharib itu adalah orang asing. Hada gharib. Maka kata Ali bin Abi Thalib, halumma ilaina ayyuhar rajul. Orang asing, sini, mari sini. Maka pergilah Abu Dzar ini bersama Ali dan bata indah. Bata indah ini maksudnya tidur di rumahnya. Bata itu tinggal tapi waktu malam, tinggal di rumahnya. Wa fis sabah hamala kirbatahu wa mizwadah wa ada ila masjid duna ayat salah ada minhum sahibahu an syai. Besok kan dia tidur di rumah Ali. Besok dia bawa lagi tempat isi airnya itu. Dia pergi lagi ke masjid dan dia tidak bertanya kepada siapapun. Hari kedua, dia pergi lagi di hari kedua ini dan dia tidak pernah bertanya yang mana orang yang mengaku nabi. Dia tidak pernah bertanya. Jadi ketika Ali dia lihat, orang asing, mari ikut saya, mari tidur di rumah. Dia tidur di rumah. Besok pagi dia bangun, dia bawa lagi kirba tadi. Kirba ini tempat air minumnya. Dia bawa lagi ke Masjidil Haram. Hari yang kedua ini, ketika sore dia pun mulai baring-baring. Ali radhiyallahu anhu lewat lagi. Apa kata Ali? Ama ana lirrajuli an ya'rifa manzilah. Sampai sekarang ini orang dia tidak tahu rumahnya kan? Sampai hari ini orang dia tidak tahu rumahnya. Maka dia ajak lagi, mari ke rumah, mari tidur di rumah. Tidak bertanya sama sekali. Dia tidak mau bertanya. Kenapa? Karena dia berjanji dia harus dengar langsung dari Nabi. Dia tidak mau tanya, takut ini musuh atau siapa, dan waspada dengan orang Makkah. Hari yang ketiga ini dibawa sama Ali, ini hari ketiga. Ala tuhadditsuni amma aqdamaka ila Makkah. Tidakkah engkau sudi cerita sebenarnya kamu mau ke Mekah ini mau kenapa? Kenapa kamu ke Mekah? Ada apa? Maka faqala Abu Dzar, in a'taitani mitsaqan an tursyidani ila ma atlubu fa'alt. Kalau engkau buat perjanjian, misak dengan wa'dun. Kalau misak itu semacam perjanjian yang tegas, perjanjian yang seakan-akan tertulis begitu. Perjanjian yang bermaterai, seakan-akan begitu. Kalau kamu berjanji dengan sungguh-sungguh terhadap saya, bahwa engkau akan bawa saya kepada yang saya mau, maka saya akan cerita kenapa saya datang ke Mekah. Saya akan cerita. Maka Ali bin Abi Thalib, oke, saya berjanji untuk menepati apa yang kau mau. Faqala Abu Dzar, saya ini sebenarnya ke Mekah dari kampung saya, ingin bertemu dengan Nabi yang baru dan ingin mendengar dari dia. Ini kan dia tidak pernah bertanya ini. Dia lihat orang, pokoknya dia baring saja, dia sambil dengar-dengar mana orang yang dia tidak mau bertanya. Dia tidak mau bertanya. Dia cuma dengar-dengar saja. Dia tidak mau bertanya. Maka fanfarajat asraru Ali radhiyallahu anhu. Begitu dia tanya tentang Nabi, senangnya Ali bin Abi Thalib luar biasa. Terpancar aura kegembiraan dari wajah Ali itu karena Abu Dzar bertanya tentang Nabi. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi innahu la rasulullah haqqa. Demi Allah, dia yang kamu cari itu benar-benar Nabi. Wa innahu, maka Ali bilang, innahu, sesungguhnya dia, pokoknya dia cerita sepuas-puasnya. Fa iza asbahna fattabi'ni haitsu ma sirtu.
besok saya akan bawa kamu ke tempat Nabi. Tapi besok ikut saya. Besok ikut saya. Fa in ra'aitu syai'an akhafuhu 'alaika. Kalau kemudian nanti aku menyaksikan sesuatu yang saya takut ini berlaku padamu, saya khawatirkan kamu, waqaftu ka'anni ariqul ma, maka saya akan berdiri, berhenti, seakan-akan saya mengurusin air begitu, saya berhenti. Fa in madaitu fattabi'ni hatta tadkhula madkhali. Pokoknya saya akan buat sesuatu. Kalau saya berjalan, kalau saya ada sesuatu yang akan membahayakan bagi kamu, saya akan lakukan sesuatu, maka kamu faham-faham saja. Sampai saya masuk di satu tempat, saya masuk lorong, saya masuk tempat, kamu masuk di dalam. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ini kesepakatan malam. Besoknya, maka Ali pun lewat. Dia masuklah di tepi-tepi mana rumah Rasulullah SAW bersama Abu Dzar. Dan Abu Dzar di belakang Ali bin Abi Thalib terus mengikuti. Selangkah demi selangkah dia ikut terus. Sampai masuk kepada Nabi, maka kemudian Abu Dzar berkata, Assalamu alaika ya Rasulullah. Subhanallah. Luar biasa ya Abu Dzar ini. Faqala Rasul, wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa alaika salamullahi wa rahmatuhu wa barakatuh. Jadi kalau misalnya ada orang assalamualaikum wa alaika salamullahi wa barakatuh, boleh kamu jawab begitu. Dan ternyata Abu Dzar ini adalah orang yang pertama mengucapkan kepada Nabi, Assalamu alaika ya Rasulullah. Orang pertama. Jadi kalau kamu ditanya, siapa orang pertama mengucapkan Assalamu alaika kepada Nabi? Siapa dia? Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Jundub bin Junadah. Nama dia siapa? Jundub bin Junadah. Kunyanya apa kunya? Abu Dzar Al-Ghifari. Apa maksud Al-Ghifari? Al-Ghifari ini sama misalnya Ustaz panggil Ihsan Al-Jawi. Apa maksudnya itu? Ihsan orang Jawa. Ihsan Jawi Butoni. Apa maksudnya itu? Ihsan ini orang Jawa, orang Buton. Ihsan Jawi Butoni Papuawi. Ihsan ini orang Jawa, orang Buton, orang Papua. Lengkap. Ketika kita bahas sebut Jundub bin Junadah Al-Ghifari, maksudnya Jundub bin Junadah orang Ghifar. Kalau misalnya Yakin ini nanti atau Azlam ini nanti belajar dia di Universitas Islam Madinah, amin. Ada di antara kalian misalnya yang belajar di Maroko kah, di Mesir kah, di Oman kah, ketemulah dia orang-orang Arab. Orang-orang Arab. Dia panggil Muslim, dia tidak panggil nama. Dia panggil, ta'al, Indonesi, ta'al ya Indonesi. Jadi maksudnya, orang Indonesia sini. Indonesi, ta'al. Begitu. Orang Malaysia, Malaysia, ta'al ya Malaysia, ta'al huna. Kalau orang Singapura dia panggil apa? Ya Singapuri, ta'al huna, ta'al. Abu Dzar Al-Ghifari. Apa maksud Al-Ghifari? Orang Ghifar. Oke. Dari suku Ghifar. Mana tadi? Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian begitu dia mengucap salam ini, Rasul menjawab, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Al-Ghifar, kemudian mengajak dia kepada Islam dan membacakan Al-Quran. Maka langsung saja Abu Dzar Al-Ghifari bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
maka dia ini Rabi'u Salasah. Apa maksud Rabi'u Salasah? Kalau awalul khamis, yang pertama dari 5 orang. Rabi'u Salasah, yang keempat. Ada 3, yang keempat inilah. Yang keempat masuk Islam adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama siapa? Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Satu lagi tidak tahu, yang keempat Abu Dzar Al-Ghifari. Subhanallah. Bayangkan seluruh orang Arab, mayoritas orang Arab menyembah batu. Tiba-tiba ada orang, jumlah mereka Rabi'u Salasah. Rabi'u Salasah ini bisa 1 Rasulullah, 2 Khadijah, 3 Ali, 4 Abu Dzar. Coba seluruh negeri sujud kepada patung, tunduk kepada patung. Tiba-tiba ada orang yang sembahyang dengan model yang berbeda. Maka semua orang Quraisy mengamuk. Semua orang Quraisy marah. Inilah yang menyebabkan orang-orang Mekah itu diteror. Yang sholat-sholat itu diteror. Diteror mereka ini. Kenapa diteror? Karena mereka ibaratnya membawa ibadah yang tidak sama dengan mereka. Mereka murka. Maka apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Setelah itu kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya tinggal bersama Rasulullah SAW di Mekah, maka saya diajarkan menjadi santrinya Rasulullah, belajar Islam. Dan Rasul mengajarkan saya Quran. Aqra'ani. Kalau Qira'a apa maksud Quran? Membaca. Kalau Aqra'a, membacakan. Istilahnya Rasul bacakan untuk dia, dia ikut. Rasul bacakan, dia ikut. Kalau anak Aqra', saya membaca. Tapi Aqra'ani, dia bacakan untuk saya Quran. Dia baca, saya ikut. Dia baca, saya ikut. Inilah yang kita panggil talaki. Dan zaman sekarang ini ada istilah orang begini. Saya ada sanad. Saya ada sanad. Maksudnya sanad itu bahwa sanad ini begini. Misalnya saya membaca Quran dari guru saya di atas. Guru saya baca dari atasnya, guru dari atasnya, di atasnya sampai misalnya kepada Ibnu Katsir. Makanya zaman sekarang ini ada namanya sanad, sanad Al-Quran, sanad qiraat. Di Makassar ada teman saya, dia punya sanad bacaan yang bersambung kepada Rasulullah. Maksudnya dia mengaji ke gurunya, ke atas gurunya, di atasnya, ujungnya Rasulullah. Dia Rasulullah, ya. Maka mungkin suatu saat nanti saya mau undang di sini dia. Saya undang di sini misalnya ambil 3 hari, ambil sanad dari dia. Jadi baca satu orang dia harus baca itu lengkap. Dia baca lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Harus dia baca. Dia baca, dia dengar, dia koreksi. Berarti maksudnya ketika kita sudah baca di depan dia, maka kita akan mendapatkan sanad bahwa bacaan yang saya baca ini bersambung sampai Rasulullah. Itu sanad. Di Malaysia, teman saya pimpinan pesantren Az-Zahra. Pondok pesantren Az-Zahra, tempat Ustazah Najwa dulu belajar. Mudirnya pimpinan pondok itu juga punya sanad di sana. Suatu saat nanti saya berharap ini mereka nanti akan datang ke sini. Bawa ke sini. Kita bawa ke sini, kita undang. Ya, kita undang. Insya Allah nanti mereka datang. Ada yang selalu sumbang untuk bangunan besar sana itu.
Ada dulu suaminya pernah menjadi direktur CIMB Bank Niaga Indonesia di Jakarta. Suaminya direktur. Setiap saya kasih sumbangan, setiap saya buka sumbangan ini, dia yang cepat-cepat. Ustaz, sumbangan apa? Dialah penyumbang sumur bor ini yang kita pakai untuk, yang kalian pakai untuk berwudu ini. Yang pakai berwudu ini, itu sumbangan dari ustazah di Malaysia. Waktu dia ambil S2, saya antara dosen dia. Namanya Raja Aisyah. Keluarga raja di Malaysia. Setiap ada sumbangan untuk bangunan besar itu sudah banyak sumbangan dia. Begitu dia lihat saya posting, Ustaz, nak diresmi ke? Nak diresmi? Saya belum lagi ustazah. Ustaz, kalau nak diresmi, bagi tahu saya, maklumkan saya nak datang. Saya mau datang kalau peresmian. Ini ustazah. Dia sumbang ini sumur bor, sumbangan dia ini. Kemudian saya bilang, saya posting lagi di sini. Kita mau cari tandon air yang kira-kira 5.000 liter. Dia sumbang satu. Saya mau tempatkan di atas yang sudah dibuatkan rumah-rumahnya itu. Satu itu sumbangan dari dia, dari ustazah. Ya. Jadi mudirnya itu dia punya sanad. Saya mau nanti kita juga datangkan. Bagusnya boleh kalau sudah hafal Quran boleh. Ya, Al-Quran baru kita cari orang-orang yang ada sanad. Misalnya kita datangkan ada teman dari Yaman, mungkin kalau bisa datang, masya Allah ya, subhanallah ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa datangkan mereka. Amin. Maka jadi Al-Quran ini talaki. Talaki itu dia talaki kepada Nabi ini. Nabi dia baca, dia ulang. Ketika Nabi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ulang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya talaki. Ya, talaki. Maka selesai ini kata Rasulullah SAW, Abu Dzar kata Rasulullah, la tukhbir bi islamika ahadan fi Makkah. Tolong wahai Abu Dzar, ini kata Rasul karena belum banyak yang masuk Islam ini, belum banyak. Wahai Abu Dzar. Oh, kalau tidak salah, kalau Rabi ini kalau tidak salah berarti begini. Khadijah, Ali, Abu Bakar, Abu Dzar. Khadijah, Ali, Abu Bakar, Abu Dzar. Ini yang awal-awal masuk Islam. Keempat dari 4 orang masuk Islam, dia adalah yang keempat. Rabi'u Salasa. 4 dia. Dari yang 3 sebelumnya dia adalah nomor 4. Tapi apa kata Abu Dzar? Memang pemberani. Subhanallah. Saking yakinnya dia dengan Islam ini, bangganya dia dengan Islam ini, luar biasa ya. Ini banyak orang Islam itu dia tidak bangga dengan Islam karena tidak mengerti beruntungnya jadi orang Islam itu. Ini kadang-kadang anak-anak santri pun itu kadang-kadang dia tidak bangga dengan ajaran Islam itu karena kadang-kadang tidak mengerti dengan janji Allah di surga nanti, tidak mengerti. Kalian yang hafal Quran ini tuh, yang baca-baca Quran ini, itu kalau yang laki-laki ini, itu kalau kalian melanggar perintah Allah, itu bidadari itu mengamuk sebenarnya. Apalagi kalau ada laki-laki, dia bawa motor, di belakangnya cewek, dalam dekapan kasih dan sayang. Auzubillah. Ya, dia bawa motor begini, perempuan di belakangnya. Allah. Sambil dia bilang di depan, I love you sayang. Allah, hantu. Betul hantu. Itu bidadari itu kalau dia istilahnya kalau dia diizinkan dia ambil kayu itu dia pukul dengan kayu laki-laki. Perempuan itu kurang ajar. Kau ganggu yang hafiz Quran ini. Ini mereka hafiz Quran ini kami tunggu mereka di surga. Kamu kurang ajar kau ganggu itu begitu. Cuma kan dia tidak bisa muncul.
Memang kita ini pasti akan menyesal begitu masuk surga. Kita akan menyesal. Menyesalnya kenapa? Kenapa saya tidak baca Quran lebih banyak lagi? Menyesalnya kenapa? Kenapa waktu remaja aku izinkan perempuan dia peluk-peluk aku? Ini laki-laki zaman sekarang ini, dengar. Ya, tolong ya anak-anak santri ya. Jangan kamu jaga anak orang. Capek-capek kau belikan coklat sambil kau tulis, "Oh my love." Penipu. Penipu. My love. Alah. Dia tulis di situ, "You are the beautiful one in the world." The beautiful one apa? Kau udah kau nampun itu nak kukanda-kandamu. Tahu kukanda? Ketika mengerti tu, orang yakin dia paham. Kau jaga, kau bilang manusia, wanita tercantik, padahal iblis suka. Dia bilang, akhirnya lama-lama kukanda-kanda. Suka itu mu. Kau merugi. Sudah banyak cerita. Dia jaga 8 tahun. Dia kirim coklat dari pulau lain di Papua ke pulau lain. Dia kirim, tolong kirimkan ke my beloved girl. Ya Allah. Kapatuli. Dia tulis coklat di situ. Allahu Akbar. No. Rugi. Ya, rugi. Ini Abu Zar ya. Abu Zar. Kata Rasul, Abu Zar, tolong jangan cerita. Rahasiakan Islam kamu. Jangan kamu cerita. Jangan. Please, jangan cerita. Apa kata Abu Zar? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Astagfirullah, anaknya kenapa lagi? Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, saya tidak akan meninggalkan Mekah sampai saya menjerit di Ka'bah sana. Saya teriak sekuat-kuat telinga apa? Mulut, telinga. Sekuat telinga bagaimana? Saya akan menjerit sekuat-kuatnya saya. Saya akan umumkan kepada seluruh orang Quraisy bahwa Abu Zar Al-Ghifari sudah masuk Islam. Maka Rasul diam. Rasul diam. Apa kata Abu Zar? Faji'tul masjidah wa Quraisyun julusun yatahaddatsun. Saya masuk masjid, orang Quraisy ngobrol lagi, cerita-cerita ngobrol. Fatawassatuhum. Mereka lagi ngobrol ini. Saya masuk di tengah-tengah mereka. Lagi kumpul mereka ini kumpul. Ini laki-laki memang betul. Luar biasa ini memang. Mereka lagi kumpul-kumpul ini. Dia masuk di tengah-tengah. Wa nadaitu bi'a'la sauti. Maka aku berteriak dengan suara saya setinggi-tingginya. Ya ma'asyara Quraisy. Diam mereka. Kaget ini. Ya ma'asyara Quraisy. Setinggi-tinggi dia bilang, lihat dia. Bi'a'la sauti. Ya ma'asyara Quraisy. Ya ma'asyara Quraisy. Ini semua keliling. Ya ma'asyara Quraisy. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Oh, kurang ajar. Apa yang dilakukan oleh Quraisy? Belum habis suara saya terucap ini, mereka semua
Apa bahasa bagaimana namanya juga, istilahnya semua orang ini berbeda. Dia tampil orang ini paling marah dengan Nabi, dengan Islam nih. Tiba-tiba dia teriak di tengah-tengah mereka. Pokoknya menggeram betul mereka itu. Apa kata mereka? Alaikum bihadza sabi. Ayo kita hantam dia. Asabi dulu ingat. Kalau saya sebut asabi. Kalian mudah lupa lah. Nomor HP teman saja tidak lupa ya. Nomor HP Habibi saya tidak lupa. Allah. Ini banyak ini yang putri-putri ini. Kadang-kadang dia Habibi, salah kirim, bahaya, hati-hati. Dia mau posting di temannya, posting di ini, rupanya posting di teman. Siapa Habibi ini? Apa Habibi ini? Apa mana Habibi? Ya Allah, tahu betul lah mereka ini. Ya, salah posting, bahaya. Jadi Asabi apa maksud Asabi? Dulu saya cerita, Asabi ini kalau paling mudah untuk nanti kalau kamu cerita tentang sirah, Abu Zar ini kata orang Quraisy ini, mari kita serang Asabi. Asabi itu adalah kalau kita cerita yang kartun-kartun Jepang, Power Rangers. Tahu tak? Tahu? Dia masih tampil seperti Abi ini. Tiba-tiba sop berubah. Dia berubah. Dia bisa terbang, jadi hebat. Seakan-akan dia terkena sihir luar biasa dan berubah. Itu As-Sabi. Apa kata Abu Dzar? Apa kata Abu Dzar? Wa qamu ilayya wa ja'alu yadribunani li amut. Serang, mari kita hantam dia. Mereka pukul sampai mau mati. Fa'adrakanil Abbas bin Abdul Muttalib amun Nabi. Datanglah paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi. Wa akabba alayya liyahmiyani minhum. Maka dia coba melindungi saya dari pukulan orang-orang Quraisy. Kemudian dia teriak kepada mereka, wailakum, celaka kalian semua, celaka, kalian celaka, kata Abbas. Ataktuluna rajulan min Ghifar. Tahu enggak kalian ini siapa yang mau kalian bunuh? Siapa yang mau kalian bunuh ini? Dia ini adalah orang dari Bani Ghifar. Wa mamarru qafilakum alaihim. Semua kafilah dagang kalian tidak ada jalan lain kecuali pasti dia lewat di kampung mereka. Berani dia mati, bahaya. Maka akhirnya dia dilepas. Bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak takut mati untuk kebenaran Islam. Laki-laki. Maka kita santri-santri ini kita ambil inspirasi dari cerita-cerita sahabat bahwa untuk kebenaran kalau dia mati maka dia akan mati apa? Mati syahid. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.